Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Raffi's Food, yang memproduksi sushi geprek. Namun sebelum saya beranjak lebih lanjut mengenai sushi geprek, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vika Eliana Ristanti sebagai CEO, kemudian ada Radia Maisar sebagai CFO, kemudian ada Zidan Maulana sebagai CMO, dan yang terakhir ada Farel sebagai CTO. Kemudian, dalam menggarap sushi geprek ini, kelompok kami di sini mempunyai sebuah masalah utama atau the main problem yang nanti akan kami angkat menjadi suatu produk, yaitu sushi geprek. Jadi awalnya berdasarkan survei yang sudah kita identifikasi melalui Google Form, bahwasannya terdapat 71,4% dan ada 28,6% menjawab bahwasannya orang tersebut tidak menyukai sushi. Kemudian setelah kami menawarkan bahwasannya apabila ada restoran yang memproduksi dengan konsep makanan Jepang yang digabungkan dengan kombinasi rasa makanan Indonesia yaitu ayam geprek, kemudian ada 95% yang menjawab iya, mereka setuju dengan saran yang kami berikan, dan ada 4,7% yang menjawab tidak tertarik dengan solusi yang telah kami berikan. Nah, kemudian dalam sushi geprek ini di sini ada value proposition dan customer segment. Nah, kemudian di sini sudah kami bagi dua, yaitu yang di sebelah kanan ada customer segment dan di sebelah kiri ada value proposition. Di bagian customer segment di sini ada jobs to be done. Jobs to be done adalah hal-hal yang customer inginkan. Kemudian di bagian value proposition ada produk atau service yang nantinya apa yang seharusnya Raffi's Food lakukan untuk agar hal-hal yang diinginkan customer itu bisa tercapai. Di bagian customer segment ada jobs to be done, yaitu yang diinginkan customer bahwasannya konsumen ingin agar makanannya sesuai dengan ekspektasinya, yaitu lezat, murah, dan enak. Lantas, apa sih yang Raffi's Food akan lakukan gitu? Yang akan Raffi's Food lakukan yang pertama adalah makanan yang kami sediakan nantinya akan memiliki cita rasa yang khas sambal Indonesia dan terjamin kualitasnya. Kemudian dari kemasannya kami akan memberikan suatu kemasan yang unik dan tidak menyebabkan penumpukan sampah plastik. Kemudian di sini ada gain di bagian customer segment. Gain-nya itu konsumen menyukai potongan harga atau promo. Kemudian konsumen menyukai makanan dengan porsi yang pas. Dan yang ketiga, konsumen menyukai ketepatan dalam pesanan. Lantas, apa sih yang dilakukan oleh Raffi's Food untuk agar semua keinginan dari customer tercapai? Yang pertama yaitu selalu responsif dengan konsumen, kemudian mengadakan promo pada hari tertentu atau pada kalangan tertentu, misalnya pada pelajar. Kemudian yang terakhir ada menyediakan 3 varian sambal. Jadi konsumen dapat memilih nih, kira-kira jenis varian sambal apa yang diinginkan. Kemudian di customer segment juga ada pain. Pain yang pertama yaitu adalah konsumen tidak memiliki e-wallet yang disediakan oleh bisnis kami. Kemudian yang kedua, konsumen tidak menyukai pesanan yang salah. Kemudian yang kami lakukan untuk pain relief dari customer segment yang pertama adalah pemesanan yang boleh dilakukan karena dapat melakukan pembayaran dengan segala e-wallet. Jadi kami menyediakan segala e-wallet agar dari segala kalangan dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu ragu. Kemudian yang kedua, adanya jaminan makanan datang tepat waktu dan tepat sesuai dengan pesanan yang telah dipesan. Kemudian selanjutnya ada larutan. Jadi bahwasanya di sushi geprek ini kami mengusulkan kepada orang-orang yang tidak menyukai sushi untuk tetap menyantap sushi dengan konsep terbaru, yaitu memakan sushi dengan isian ayam Kentucky yang memiliki cita rasa khas Indonesia. Karena tentunya sushi yang kami buat ini dibuat dengan bahan yang fresh, terjamin aman, serta konsep yang unik. Kemudian untuk solusi yang kami berikan kepada pelanggan itu, kami rasa solusi kami sudah sangat cocok untuk diberikan kepada pelanggan karena solusi yang telah kami berikan ini sangat solutif dan dapat dinikmati oleh siapapun. Nah, habis itu di sini tuh ada problem konsumen terkadang tuh nggak nyukai sushi karena dia hanya cocok dengan makanan khas Indonesia. Tapi ada alternatif solution. Konsumen dapat memilih untuk tidak membeli sushi sama sekali. Konsumen lebih memilih untuk membeli masakan khas Indonesia saja. Lalu solutionnya itu menciptakan konsep makanan yang baru agar para pecinta sushi dan bukan pecinta sushi tetap sama-sama dapat menikmati sushi. Lalu juga kita menyediakan promo dan kita juga membuat kemasan yang menarik dan kualitas makanan yang terjamin. Lalu key matrix-nya itu satu, mengunjungi sosial media kita dapat langsung atau datang ke outlet kami. Yang kedua, bisa chat kontak tertera pada sosmed. Yang ketiga, memilih makanan. Yang keempat, melakukan pembayaran. Nah,
Value proposition-nya, Revis Food menawarkan makanan dengan konsep mengkombinasikan ciri khas sushi Jepang dan cita rasa Indonesia, yaitu sushi geprek. Makanan kami dikemas seperti sushi ala Jepang dan isiannya yaitu ayam Kentucky dengan balutan sambal khas Indonesia. Unfair, authentic, konsep makanan yang kami ciptakan terbilang jarang. Nah, channel kita juga ada di Instagram, WhatsApp, Bazar Offline, Shopee Food, GoFood. Nah, customer segment. Konsumen kami bisa dari kalangan remaja, karena untuk nantinya kami akan lebih banyak memasarkan lewat sosial media, yang mana pengguna sosial media kebanyakan adalah remaja. Komunitas pecinta makanan, wilayah Jabodetabek. Nah, di sini juga ada construction, ada gas, minyak, ayam, beras, bumbu dapur, garam, bawang, kacang, gula, dan lain-lain. Sewa tempat, kita sebenarnya tidak sewa tempat, dan nori, alat pembentuk sushi. Revenue stream, investor, penjualan, menu khusus, pengusaha makanan lain yang menjalin kerjasama dengan bisnis kami. Next, Radia. Nah, ada analisis kompetitor juga nih. Nah, kelebihan produk kami itu sudah memiliki nama, menyediakan lebih dari 1 produk makanan, keamanan dalam kemasannya. Nah, di sini juga ada produk kami, yaitu ayam geprek dan Indomie mozzarella. Proporsi nilai uniknya menyediakan level pilihan pedas pada sambal. Nah, di sini untuk harga kami tidak terbilang sangat mahal atau sangat murah, tapi kita standar. Walaupun bahan kita premium, namun kita tidak. Kenapa bahan kita premium namun kita murah? Karena kita tidak menyewa ruko, dan 70% yang ada di dalam adalah nasi, 30% adalah sisanya bahan-bahan yang kita masukkan seperti ayam dan lain-lain. Lalu branding kita juga ada Instagram dan TikTok. Nah, di sini nih ulasan pasar. Walaupun harganya murah, tapi rasanya enak. Jadi next, Radia. Oke, selanjutnya ada solution, demo, dan MVP. Pertama ada solution demo. Sushi geprek ini adalah makanan yang apabila dilihat dari segi luarnya memang seperti sushi khas Jepang. Namun yang berbeda dengan bisnis kami adalah sushi yang kami sajikan berisi ayam Kentucky dengan bumbu rempah Indonesia, yaitu seperti sambal. Tentu bisnis ini dapat menjadi terobosan baru dan tentunya layak karena konsepnya unik yang kami miliki. Dan ada learning, pelajaran. Produk makanan kami terbilang jarang. Maka dari itu, kami yakin makanan kami akan terbilang sukses, karena makanan kami dapat dinikmati oleh siapapun dari berbagai kalangan, baik pencinta sushi maupun bukan pencinta sushi. Dan makanan kita sangat unik. Dan kedua ada MVP. MVP ini sushi geprek kita dihargai dengan 25.000. Dan learningsnya, mengingat persaingan bisnis kuliner makanan yang semakin ketat, karena banyaknya para pelaku bisnis yang menekuni bidang ini, salah satu cara yang kita lakukan adalah kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas bisnisnya. Maka perlu adanya sentuhan yang unik untuk membuat bisnisnya lebih menarik di mata pelanggan. Dengan sushi geprek ini, kita akan menarik pelanggan karena makanan yang kita sediakan terdapat sentuhan yang unik dan menarik. Selanjutnya ada basic financial plan. Di sini ada biaya yang kita keluarkan per orang untuk modal, yaitu 566.000. Dan selanjutnya ada biaya produk dari jumlah yang kita kumpulkan, yaitu 1.700.000. Dan harga sushi per paketnya yaitu 25.000. Dan target kita menjual dengan jumlah unit 100 pieces. Dan pendapatan kita bisa sampai 2.500.000. Dan laba yang kita dapat 800.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Reluki. Ya, di sini sushi geprek, deskripsi produknya yaitu sushi geprek merupakan sebuah makanan dengan menggabungkan konsep sushi Jepang dengan isian ayam geprek khas Indonesia. Perencanaan penjualan produk kami nantinya jika memang sudah berkembang akan membuat sebuah outlet
Saat ini produk masih kami promosikan melalui media sosial kami di Instagram, TikTok, serta strategi promosi mulut ke mulut. Nah, di sini adalah testimoni dari customer kami. Bisa dilihat susinya, ada yang bilang enak, ada juga yang cocok, suka, banyak juga yang suka. Kalian bisa lihat testimoninya. Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Lucky atas paparannya. Jadi sudah cukup presentasi yang kami berikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.